Jamaah sholat Jum'ah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, yadullah ma'al jamaah, bahwasanya pertolongan Allah itu senantiasa membersamai al-jamaah, yakni umat yang menjaga persatuan dan kesatuan. Berarti sebaliknya, Allah juga enggan menolong umat yang bercerai-berai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, perkara yang sangat ditakutinya menimpa umatnya adalah ketika umat ini lebih mengedepankan perpecahan. Innama akhafu ala ummati, sesungguhnya semata-mata perkara yang sangat aku khawatirkan menimpa umatku, kata beliau, di antaranya adalah wa idza waqa'a alaihimus saifu lam yurfa ila yaumil qiyamah, yakni apabila umat ini antara sesama mereka sudah menghunus pedangnya, menghunus senjatanya, atau saling menumpahkan darah, maka kondisi ini dikhawatirkan tidak akan pernah terhenti hingga datangnya hari kiamat nanti. Bahkan di doa yang sangat panjang, Nabi pernah meminta dengan 3 permintaan, 2 dikabulkan, 1 hal belum dikabulkan oleh Allah. Dan ini perkara yang sangat dicemaskan Nabi apabila menimpa umatnya, yakni wasa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum, aku minta kepada Allah agar sesama umatku tidak saling membinasakan antara sesama mereka sendiri. Doa ini sayangnya belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sekaligus menyadarkan kepada kita semua, perkara yang paling ditakuti itu bukan ancaman dari musuh yang di luar. Perkara yang sangat mengkhawatirkan itu bukan bencana alam, wabah dan lain sebagainya. Tapi perkara yang paling dikhawatirkan oleh Nabi adalah ketika sesama umat ini saling membinasakan satu sama lainnya, terjadinya perang saudara, pertikaian dan lain sebagainya. Sejarah telah membuktikan, pasca terbunuhnya Khalifah Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, adalah tragedi perang saudara. Yang membunuh Khalifah Utsman bukan kafir Quraisy, tetapi sesama sahabat Nabi sendiri, hanya gara-gara benturan antara faksi politik. Maka kemudian pasca itu dibaiat Imam Ali sebagai khalifah, maka terjadi demo besar-besaran di Basrah, terjadi perang saudara pertama. 18.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. Antara kubu pemerintah Khalifah Ali bin Abi Thalib dan kubu oposisi Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. 6 bulan kemudian terjadi perang Siffin, juga perang saudara, antara kubu oposisi Muawiyah bin Abi Sufyan kepada kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib, sehingganya 80.000 sahabat Nabi meninggal dunia bersama tabi'in.
Ini perkara yang paling ditakuti oleh Nabi. Makanya jamaah Jum'ah, kita jangan pernah mau percaya dengan orang yang menyebar provokasi, apalagi mengatasnamakan agama. Dia mengatasnamakan agama, menyulut emosi massa dengan bahasa-bahasa agama yang tujuannya agar kita sesama anak bangsa ini tidak saling percaya. Sesama anak bangsa ini saling bermusuhan, bahkan sampai terjadi chaos. Karena inilah perkara yang paling dikhawatirkan oleh Nabi. Makanya beliau sampai mengancam, la yadkhulul jannata nammam, maka an-nammam, orang yang mengadu domba, provokator, tidak akan pernah masuk surga, dikarenakan dia merupakan perusak yang sesungguhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita semua. Beliau menegaskan nanti di akhir zaman, suatu hari nanti akan muncul du'atun ila abwabi jahannam, pendakwah-pendakwah pintu-pintu jahannam. Apa itu pendakwah pintu-pintu jahannam? Orang yang bicara agama, mengatasnamakan agama, tapi tujuannya provokasi, menyebar fitnah dan berita bohong, membuat umat tidak percaya dengan negara, membuat rakyat tidak percaya dengan pemerintah. Du'atun ila abwabi jahannam, pendakwah-pendakwah jahannam. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, fama ta'muruni in adrakani dzalik, apa yang engkau perintahkan kepada kami kalau pendakwah provokator itu sudah muncul? Maka Nabi menyebutkan, agar kalian semua selamat, maka yang harus kalian lakukan adalah talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, setialah membersamai kelompok umat muslim yang paling mayoritas. Jangan ikut yang minoritas tapi provokatif, sedikit tapi sangar, kerjanya memprovokasi. Ikutilah kelompok muslim yang paling mayoritas, yang paling moderat dan bijaksana. Wa imamahum, dan setialah kepada pemerintah mereka. Jangan ikuti yang mengajak memerangi pemerintah, tapi ikuti yang mengajak setia kepada pemerintahnya. Lantas kemudian di hadis yang lain dikatakan, man khala'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu, maka dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa bisa memberi alasan. Waman mata walaysa fi unuqihi bay'atun mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Di hadis yang lain juga ditegaskan, man kariha min amirihi syai'an, barang siapa yang tidak suka dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahnya, fal yasbir, maka sebaiknya dia bersabar, kata Nabi. Fa innahu man kharaja minas sultani shibron, karena barang siapa yang memberontak negara, memberontak pemerintah yang sah walaupun cuman sejengkal, thumma mata, lalu dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi jamaah Jum'ah, kalau ada orang yang mengatasnamakan agama tapi untuk melawan pemerintah yang sah, walaupun dia menggunakan jubah, kalau dia mati, matinya bukan mati syahid, tapi matinya mati dalam keadaan jahiliyah. Karena agama sama sekali
tidak mengajarkan untuk melawan negara atau pemerintah yang sah. Ini perlu khotib ingatkan, dikarenakan Allah Ta'ala dan Rasulnya sudah mensinyalir akan ada orang-orang yang menggunakan agama untuk kerusakan. Oleh karena itu Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan pernah ikut-ikutan dengan orang yang gampang sekali bersumpah atas nama Allah, gampang sekali bersumpah atas nama agama. Dia menyebarkan kebencian dan celaan. Hammazim masya'im binamim. Dia menyebarkan hinaan, menyebarkan provokasi, ujaran kebencian, binamim, yang endingnya adalah provokasi, chaos dan kekacauan. Yakinlah itu semua tidak dibenarkan menurut ajaran agama. Kesimpulannya, jamaah Jum'ah rahimakumullah, Islam disyariatkan sebagai agama damai, bukan yang memecah belah, bukan yang memprovokasi. Kendati pun demikian, kalaulah ada orang-orang yang mengatasnamakan agama tapi untuk memprovokasi, membuat rakyat tidak percaya dengan negara atau pemerintahnya, maka dia ada pada jalan yang salah. Sebaliknya, ketika kita menjadi bangsa yang bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, setia dengan kesepakatan yang ada, maka jaminannya yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah ada bersama al jamaah. Di akhir zaman, kata Nabi, hanya ada satu kelompok yang selamat, wahyal jamaah, yakni yang setia kepada negaranya, dalam konteks kita negara kesatuan Republik Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim.